Momen panas, Rocky Gerung skakmat lawan debatnya dengan argumen tajam. Jadi karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya, akal sehat itu. Kan saya... Bung Rocky, ia sempat digugat tidak boleh bicara dimanapun. Dan itu kemudian dibatalkan oleh hakim. Dan hasilnya kita lihat betapa liar luar biasa malam ini. Kita kembali sama. halo guys, kita akan lihat debat Rocky Gerung. Dan bagaimana cara Rocky Gerung mengalahkan lawan debatnya, kita akan lihat di sini ya teman-teman ya. Kalau buat Ruhut saya korting ada. Gua kasih dia 7 SKS lah biar dia cepet TO. Ngomong-ngomong kau dari tadi ngomong kepintaran. Boleh tahu gelar apa aja sih yang kau S1? Apa lagi? Nggak ada gelar saya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi kau Tapi saya S3 ngajar dong. sampai S3 itu. Hah? Tapi ngajarnya sampai S3, Bang. Selesai enggak? Tapi beliau ngajarnya sampai S3, Bang. Selesai enggak kau pernah? Aku hanya mau tanya itu. Saya udah pernah saya terangkan di sini. Saya kuliah di 5 fakultas dan semuanya saya DO-kan. Cuman satu yang selesaikan. Saya bukan DO dari fakultas. Saya menDO-kan mereka dari kurikulum saya. Itu bedanya. Layu sebelum berkembang. Itu namanya layu sebelum berkembang. Mereka yang saya layukan. Karena saya nggak butuh lagi itu. Filsafat saya masih luluskan itu. Kayak Mas Eko nggak percaya Apa? nih mukanya nih. Ya, tanya sama UI, tanya di UI itu. Saya kalau diskusi sama Rocky ini agak membingungkan karena pasti apa yang kita pikirkan tentang apa yang didiskusikan berbeda dengan apa yang Rocky pikirin. Ya, ikutin saya. Pertama kita berpikir apa yang Rocky pikirin Kalau dulu. mau pintar ikutin saya, jangan ikutin. Definisinya berbeda. Kalau definisinya berbeda sehingga orang berpersepsi lain, sebetulnya bukan orangnya yang bodoh. Jadi Rocky tidak berhak untuk mengatakan orang dungu hanya karena persepsi Rocky tentang sesuatu definisinya beda dengan orang lain. Benar-benar ya, Rocky itu bisa aja jawabnya ya. Kalau orang itu saya anggap memang tidak layak untuk mengerti satu konsep, saya bantuin. Tapi kalau sekualitas kalian itu, terutama Ruhut, yang seharusnya paham istilah-istilah dasar itu nggak ngerti, apa yang saya mau sebut itu? Pinter? Nggak mungkin. Setengah pinter? Nggak mungkin. Seperempat pinter? Nggak mungkin. Ya dungu. Nah, tenang. Gimana, Mas Eko? Nggak mungkin setengah, nggak mungkin seperempat. Iya, saya kan udah katakan. Kita ini semua termasuk yang menonton, yang mendengar orang dungu. Karena yang lagi ngomong raja. Yang lagi ngomong raja dungu katanya. Sakit hati nggak Bang? Kalau dibilang raja dungu? Saya tuh nggak pernah sakit hati pada urusan publik. Bahkan kalau Ruhut bilang nanti ada orang, saya minta maaf terhadap fitnah segala macam. Saya bilang, saya nggak anggap itu fitnah. Saya anggap itu kedunguan. Kedunguan nggak perlu dimaafkan, karena itu melekat di kepalanya. Jadi perbaiki di kepala. Mas Budi. Oke teman-teman, silahkan komentar di kolom komentar video ini ya. Bagaimana tanggapan kalian semua ya? Kita akan tonton video yang ini ya. Napitupulu itu memang lawan debat Rocky Gerung yang paling berat ya. Jadi Adian Napitupulu juga kadang sering memenangkan perdebatan tersebut ya. Ini rame banget teman-teman ya. Panas banget. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya, akal sehat itu. Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Satu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila itu, lalu dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham, dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat, misalnya itu saya kasih begituan kan. Kalau dia paham Pancasila itu, karena dia tahu bahwa kalau dia berutang yang akan bayar ada rakyat, dan itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Jadi saya bilang, saya mulai dengan asumsi dan asumsi itu mesti saya buktikan. Kalau saya mau buktikan, kasih saya akses untuk pergi pada departemen-departemen yang saya kritik. Kan mereka mau kasih kan? Lo riset itu mesti begitu. Jadi saya nggak pernah ajukan sesuatu yang sifatnya delik. Sehingga polisi satu waktu dia udah pusing ini, bagaimana cara? Memang gak ada delik Pak. Jadi yang saya kritik itu betul-betul policy kebijakan dengan basis akademis. Saya nggak anti Jokowi, saya anti kebijakan Jokowi yang nggak masuk akal. Lalu saya terangkan di mana nggak masuk akal kan. Orang bilang, ya Anda menghina presiden. Saya nggak pernah menghina presiden. Kan itu intinya kan. Nah, Jadi, lalu intinya adalah ada backingan atau tidak? Rocky Gerung harus bukan soal backingan. Tapi kalau misalnya yang ngelaporin itu otaknya ada, pasti saya kena delik. Yang ngelaporin juga dungu, ngapain?
Gini ya, Saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Jadi mengkonkretkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan pada dataran abstrak. Kalau saya, kalau saya seperti Jokowi, saya senang daripada Bung seperti Prabowo. Enggak. Oh, maksudnya you senang seperti Jokowi itu? Ya. Oke. Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Bung Rocky ya sempat digugat tidak boleh bicara dimanapun, dan itu kemudian dibatalkan oleh hakim, dan hasilnya kita lihat betapa liar luar biasa malam ini. Kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Mana anak UI di sini? Oke, yang pakai kuning ini. Kemarin anak UI di depan rektor yang lagi mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, mereka angkat apa namanya? Kartu hitam Ari Kuncoro rektornya. Tolol. Kartu hitam artinya tolol. Mahasiswa begitu di depan rektor, rektornya kabur. Diuber pakai motor. Karena ini bukan lagi kartu kuning atau kartu merah, kartu hitam. Jadi kita belajar dari keteguhan sikap mahasiswa itu. Rektornya dibilang tolol. Dibilang tidak mampu menyelesaikan itu kan? Ya? Tidak ngomong seperti itu, hanya ngangkat kartu hitam. Terus tidak bicara seperti itu. Iya. Setelah diwawancara dia bilang apa? Saya nggak menyaksikan tapi Ya, karena itu saksikan. Nggak, artinya saya mau tanya, menyampaikan seperti itu. Saya tanya kepada bahkan kalau dia bilang tolol itu ekspresi verbal, ini simbolik tadi secara hermeneutik. Dia angkat kartu hitam. Ditanya apa itu kartu hitam, lebih dari kartu merah. Ya itu artinya tolol, goblok, dongok rektornya tuh. Kan masih Sampai geleng-geleng itu mahasiswa ya. saya mau bilang itu, ini rektor bodoh, dongok itu. Akibatnya apa? Rektornya nggak mau bicara, dia kabur. Coba, you bayangin psikologi itu coba. Nggak, saya harus adil juga. Ini kan asumsi Bung Rocky. Saya nggak tahu kejadian itu, tapi apakah menyampaikan seperti kata-kata yang disampaikan Rocky? Tapi jangan diulangi lagi karena ini ditonton oleh yang lain. Saya menerangkan itu sebagai oke, kalau begitu saya ganti ya. Mereka angkat kartu hitam. Oke. Itu artinya kartu pujian. Itu artinya kartu mengeluk-elukkan. Mahasiswa sampai bertepuk tangan ya. Dia mau bilang, lu rektor bangsat lu. Jangan. Kalau di zaman Ada saya beberapa, Kak, saya harus mementingkan Anda karena ada beberapa juga yang mungkin di bawah umur menyaksikan acara ini. Di bawah umur pun mengerti pengertian saya. Itu. Saya harus tetap mengingatkan Anda. Iya, tapi keteranganmu itu membatalkan ekspresi saya untuk menafsirkan kartu hitam itu. Apa yang Bung Rocky mau sampaikan di situ? Ya itu yang saya mau sampaikan. Saya sampaikan yang lain ya. UI, terus gimana? Momen panas, Rocky Gerung skakmat lawan debatnya dengan argumen tajam. Jadi kalau yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi, saya katakan tadi, kita pelihara menjadi sebuah etalasi akademik saja. Biar saja itu menjadi satu diskursus yang tidak selesai, biar itu menjadi satu... Dan tidak akan pernah selesai menurut Anda? Iya, bernegara itu ada kepastian. Bernegara itu harus ada kepastian hukum. Makanya ketika menggunakan logika Bung Rocky, maka nggak akan pernah selesai? Tidak akan selesai, negara tidak akan bergerak. Karena kita berdebat di tempat, kita akan berdebat dalam situasi yang stagnan gitu. Oke, saya terangkan perlahan-lahan itu. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Hukum yang beku atau hukum yang hidup? Makanya hukum itu kan ada 3 frame. Tunggu, saya tanya dulu. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Living law, yes. Bung Rocky. Yes. Ya. Poinnya living law itu sebagai tunggu. Living law itu ada dalam konstitusi apa tidak? Living law itu tidak dalam konstitusi. Justru itu yang menyebabkan konstitusi itu cuma hanya memberikan frame yang pasti. Ya justru itu Anda bilang supaya negara bergerak pakai yang pasti. Yang pasti itu berhenti. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa berkomentar dengan komentar satir. Bukan karena nggak ada badut maka saya nggak ada beban, tapi karena memang ini adalah periode terakhir. Begitu presiden bilang dia tidak ada beban, maka partai politik pendukung maupun oposisi punya prinsip yang sama, nggak ada beban, anything goes. Berarti ada potensi untuk merampok lagi, itu kan nggak ada beban. Nggak bisa dong dia ngomong seenaknya saja menghujat tanpa ada counter dan saya tidak waktu menghujat. pada kita. Faktanya itu. Ya faktanya ada progres juga yang saya lihat. Yang mana? SMK? Ya ada. Saya udah lihat di lapangan. Iya, bisa nanti 2024 yang janjinya awal. Jadi begini, keyakinan kita, Bung, kalau itu belum dibuktikan, belum tuntas, iya.
Tapi apakah ada progres? Ya. Kita juga mengawal dari dalam. Benar, saya tahu itu. Ya, Saya tahu saudara dan geng saudara ingin membuktikan itu berhasil. Saya nggak punya geng. Oke, kalau nggak punya geng, oke, saya buatkan geng baru nanti ya. Gini Rob, saya mau bela dia. Nggak ada yang bela dia. Dia mesti bertanggungjawabkan kalimatnya. Semua saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Nggak ada. Baik, silakan kita kasih kesempatan kepada Pak Rahmat untuk kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada Jangan di pakai Republik. kita, you itu. Iya, salah satu saya. Bukan salah satu, cuma Warga itu. negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Pasti kita bertanggung jawab. Gini. Kalau itu enggak jawab nggak bisa. Enggak. Oke, Bang Rocky. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua Nggak kita, mungkin. you ngomongnya Semua normatif. warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Kalau misalnya ada permasalahan, pasti setiap pesta demokrasi ada permasalahan. Dan kemudian jangan terlalu dibebankan juga ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Semua kita bertanggung jawab, baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah, Apakah DPR. BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah rektor universitas? Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung Makanya jawaban? mereka berbicara bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan dari awal, justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya, itu hak kebebasan Ya, berbicara, iya, tapi kalau berpendapat. dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM? Kan enggak? Anda kan semua datang untuk minta jadi punya jabatan itu mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Iya, betul. Gini. Kalau itu enggak jawab nggak bisa. Enggak. Oke, Bang Rocky. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi. Rocky Gerung membungkam lawan-lawannya ya, dan skakmat lawan-lawannya ya caranya seperti itu. Demokrasi negara ini. Bukan semua Nggak kita, mungkin. you ngomongnya Semua normatif. warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Ya. Dia adalah bagian dari sebuah sistem di mana memang sudah rusak dari awal sampai akhir. Saya gunakan kata rusak. Saya ya pernah membuat undang-undangnya, saya pernah memilih orang-orangnya. Dan hari ini saya tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Tapi apakah kemudian rapat bagia boleh mengatakan saya tidak ikut bertanggung jawab? Enggak, Anda bertanggung jawab. Tapi sekali lagi saya katakan sistemnya yang bermasalah. Makanya saya gunakan tadi kata riset. Kita meriset partai politik kita. Karena sudah nggak benar ini kok. Saya sudah tidak mengenal lagi. Nanti anakku ketika dia akan menjadi politisi harus mengenal ketua umum partai ini. Sudah salah dari awal. Harus berkenalan dengan nanti ponakannya Om Rahmat Bagia supaya diperhatikan. Sudah nggak benar. Jadi yang terjadi pelanggaran kita akan tindak lanjuti. Sejauh mana kita bisa percaya bahwa Bawaslu akan benar-benar net-net? Komentar di video ini ya teman-teman, bagaimana pendapat kalian di video ini? Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar under deal. Nggak mau dengar on the deal katanya. Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan, yaitu divide et impera. Yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial, memecah belah PDIP, memecah belah Demokrat, memecah belah PKB, memecah belah apa partai yang nggak dipecah belah oleh Jokowi coba? Jadi sempurna Jokowi hidup di gedung-gedung kolonial. Tentu abang juga nanti hidup gitu, bisa melihat kenyataan itu. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi, karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina. Gini Andi, saya ulangi ya pelan-pelan ya. Kan yang diajukan di kita adalah variabel yang sifatnya politis bahkan itu. Kapan dia bisa dibuka sebagai data tuh? CIA itu baru buka datanya itu 25 tahun. Tetapi sebelum data itu dibuka, you reasoning, cara kita berpikir udah ada di situ. Betul, itu sah. Tapi namanya hipotesis. Bukan soal hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan berdasarkan logika yang dikembangkan oleh seseorang. Nah, sebutkan itu dengan lengkap. Setuju. Hipotesis yang ditopang oleh cara berpikir logis. Betul. Itu dasarnya. Tapi cara berpikir logis itu belum tentu merupakan kebenaran. Belum tentu Itulah sebabnya harus diuji secara empirik melalui data. Sekarang problemnya adalah bagaimana menguji empiris sebuah data yang sifatnya politis. Kapan data itu bisa dibuka coba? Ada metodologinya. Seperti apa? Dalam Chicago School tentang kelompok kecil ada metodologinya, mengetahui bagaimana perilaku kelompok kecil dan apa yang terjadi. Ada metodologi. Apakah
penelitian itu bisa dilakukan sekarang, itu persoalan. Kalau belum Itu bisa, kita jangan belum pakai tahu. otak. Kalau belum bisa dilakukan, jangan pakai otak. Boleh. Ya, itu karena itu. Boleh pakai otak. Justru itu Cuma otak dipakai. namanya hipotesis, bukan Apapun kebenaran. namanya. Oke teman-teman, sampai di sini sajian video perdebatan Rocky Gerung, dan saya akan membuat dan saya akan mencari video-video Rocky Gerung yang lagi debat yang lebih seru lagi ya teman-teman, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.